Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man sara ila nahdihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Kaifa halukum? Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu kembali ya tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga hari akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak ingin kalian duduk dengan tertib, ya, adabnya dijaga, memperhatikan apa yang akan Bapak sampaikan, dan tidak ada yang mainan sendiri. Oke, bisa? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu cabang ilmu. Ya, ini masih berkaitan dengan fikih, yaitu di bab thaharah, bab bersuci. Ya, sebelumnya kita telah belajar bagaimana tentang tata cara wudhu, syarat sahnya dan yang lainnya. Dan kita telah menerangkan juga bahwasanya sholat itu tidak sah ya, kalau tidak berwudhu. Sholat itu tidak sah kalau bersucinya itu tidak baik, tidak bagus. Dan bersuci atau wudhu tidak sah ketika dia tidak menjalankan syarat-syaratnya. Dan juga wudhu itu tidak sah ketika dia melakukan pembatal-pembatal dari wudhu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembatal-pembatal wudhu. Pembatal dan wudhu. Ya, ada beberapa tipe, ada beberapa macam dari pembatal-pembatal wudhu. Yang pertama, ini yang paling umum yang sering kita ketahui. Yang pertama adalah apa-apa saja yang keluar dari dua jalan. Ya, biasanya disilakan seperti itu, dua jalan. Apa yang itu jalan? Itu jalan depan dan belakang. Apa-apa saja yang keluar dari dua jalan, itu jalan depan dan jalan belakang. Apa yang dimaksud dengan jalan depan? Jalan depan adalah kemaluan. Jadi apa-apa saja yang keluar dari kemaluan itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian jalan belakang yang maksud adalah duduk, ya, bisa disamakan saja. Ya. Antara dua jalan ini apabila ada sesuatu yang keluar maka dia membatalkan wudhu. Baik berupa maksudnya bentuknya baik berupa angin ya, di sini maksudnya kentul, buang angin baik dari lubang belakang maupun depan. Kemudian baik yang sifatnya itu cairan ya, seperti halnya kencing dan lainnya. Kemudian atau kotoran dalam kurung bisa sekresi dan juga darah. Ya, di antara bentuk-bentuknya yang bisa keluar dari dua jalan ini, depan maupun belakang, bisa berupa angin, cairan, kotoran, dan darah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa jenis ya, cairan yang keluar dari jalan depan. Dari jalan depan itu keluar beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu atau beberapa hal bisa kita bagi. Jalan depan. Yang pertama ada kencing.
Tapi bisa satu lagi itu darah. Kemudian ada wadi, kemudian ada mani. Ya, jadi di depan ada beberapa bentuk yang atau beberapa cairan yang keluar dari sana. Yang bisa kita klasifikasikan seperti ini. Itu ada kencing, mani, dan mani. Bisa juga nanti ada darah, cuman itu kan sifatnya alal ghodib, tidak setiap orang. Jadi kalau ada apa-apa saja yang keluar dari jojala ini maka wudunya batal. Wudunya batal alias ketika dia sudah mengeluarkan salah satu di antara bentuk ini, maka dia harus wajib mandi lagi, wajib wudu lagi, wajib mengulang wudu. Ya nanti ini akan kita jelaskan di video selanjutnya. Kemudian yang kedua ada hilangnya akal atau kesadaran. Hilangnya akal atau kesadaran. Jadi tatkala seorang itu hilang akal yang sifatnya sementara maupun tidak sementara, maka hal itu membatalkan wudunya. Dia harus wudu ulang. Di antara bentuknya, bentuk hilang akal atau kesadaran, ada tidur yang nyenyak, ada tidur yang nyenyak. Biasanya kita bisa ketahui ketika seorang itu tidur yang nyenyak ketika posisi tidurnya itu sudah berubah. Mungkin yang tadinya menghadap ke lentang, dia menghadap ke kanan ketika dia bangun. Berarti kan posisi tidurnya sudah berubah, yang menandakan bahwasannya dia tidurnya nyenyak. Kemudian yang bisa menandakan juga adalah ketika seorang itu ngorok, ya, mendengkur. Tatkala seorang itu mendengkur, itu bisa menandakan bahwasanya tidurnya itu sudah nyenyak. Yang bisa terjadi itu ketika seorang sedang mendengarkan khutbah Jumat, kemudian dia saking khusyuknya mendengarkan, dia sampai tertidur. Kalau tidurnya masih ayam-ayaman dalam tanda kutip, ya tidurnya masih nggak terlalu full tidur, dia masih mendengar apa yang khotib dengarkan atau masih bisa mendengarkan apa yang di sekelilingnya, ya maka itu bukan termasuk tidur yang nyenyak. Tapi kalau dia sudah tidurnya sudah posisinya berubah atau bahkan sampai terjatuh, dan jadinya duduk, kemudian dia ke depan sampai terjatuh, atau ketika dia memejamkan matanya dia sampai mendengkur, maka itu menandakan tidurnya nyenyak dan wudhunya itu batal. Kemudian di antara bentuk hilangnya akal yang lain adalah gila. Gila di sini bisa sementara, bisa selamanya. Misalnya ada orang yang memakan salah satu buah, kemudian dia menjadi gila, dan gilanya itu cuma bertahan beberapa hari saja. Ada yang seperti itu. Atau ada yang misal dia yang pada rohnya ada masalah yang sangat berat, menjadikan dia hilang akalnya, akal sehatnya sudah hilang. Bisa jadi dia jadi gila selama-lamanya. Maka tatkala seorang seperti itu bisa membatalkan wudunya. Ya karena ada ya beberapa orang yang gilanya itu sebentar saja. Mungkin ketika kondisi mood dia sedang tidak nyaman, dia akan tantrum, dia akan bahkan sampai mencari gara-gara orang lain. Atau ya, semisal dia ada juga orang yang ketika dia gila sebenarnya, cuma dia ketika waktunya sholat dia sadar, bahwasanya oh ini sholat. Ya sering menjumpai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pingsan. Ya, ada pingsan. Jadi tatkala seorang sudah punya wudu, kemudian
terjadi sesuatu pada dirinya, kemudian dia pingsan, maka itu bisa membatalkan wudunya. Maka dia harus wudu ulang. Kemudian yang keempat di antara ketentuannya adalah dia mabuk. Ya, bukan mabuk kendaraan ya, tapi mabuk alkohol. Karena ketika dia mabuk, dia bahkan bisa melakukan dosa-dosa yang lainnya juga. Sudah hilang sadarnya. Maka ketika misal ada orang punya wudhu, kemudian tiba-tiba dia menenggak minuman keras, kemudian mabuk, ya maka wudhu dia batal. Ini adalah penyebab yang kedua. Yang pertama ada apa saja yang keluar dari dua jalan. Yang kedua ada hilangnya akal atau kesadaran. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ini sering kita mendengar, itu menyentuh kemaluan tanpa menghalang, alias secara langsung. Ya, menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang, ya, alias menyentuh secara langsung itu membatalkan wudu. Kalau masih ada penghalang, misal ya celana, kain sarung mungkin atau jubah, jubah dan lain-lain yang sifatnya menutupi, maka tidak. Kita kalau seorang tidak sengaja mungkin menutup kemaluannya, tapi dia masih menggunakan penghalang baik celana maupun yang lainnya, maka dia tidak batal. Yang batal ketika dia menyentuh secara langsung, ya, jadi kulit bertemu dengan kulit, baik kemaluan kita maupun orang lain. Kemudian yang keempat, ini singkat saja. Yang keempat ada keluarnya najis dari badan. Ini lebih umum daripada yang nomor pertama. Nomor pertama kan dari dua jalan, itu spesifik. Kalau yang ini lebih secara umum saja. Jadi tidak harus keluar dari dua jalan, bisa dari tubuh yang lainnya. Ya, contohnya sebagaimana yang di nomor pertama, ada kencing, ada tinja, kemudian muntah, darah di sini ada spesifikasinya. Ketika darah itu yang keluar dari tubuh manapun, nah, kalau cuma sedikit, maka wudunya tidak batal. Misal orang sudah wudu atau sedang sholat, tiba-tiba ada nyamuk yang menghinggap, kemudian menyedot darahnya, kemudian dia menepuk, akan ada darah yang keluar. Darah itu masih terhitung sedikit, ya, darah yang sedikit, maka itu tidak membatalkan wudu, itu dimaafkan. Adapun kalau yang banyak, darahnya yang banyak, sebenarnya ada wanita yang sudah dewasa, dia mau hendak sholat, ya, tapi tiba-tiba dia keluar darah haid, maka dia wudunya batal. Ya, jadi kalau sedikit tidak batal, kalau banyak baru batal wudu. Batal wudunya. Dan hal-hal yang lainnya sifat itu najis yang ada di yang keluar dalam tubuh. Adapun hal-hal seperti daging, ingus, apalagi upil, kemudian kotoran telinga, hal-hal seperti itu atau dahak itu tidak najis. Ya, sekalipun kita keluarkan itu tidak membatalkan wudu kita. Ya.
Bukan berarti ya, tidak kita bersihkan ya. Karena tidak setiap yang najis itu karena tidak setiap yang kotor itu najis ya. Ada pembagiannya tertentu. Ini terkait nomor 3 dan 4. Kalau terlalu cepat bisa di playback lagi, kemudian didengarkan lagi, atau mungkin bisa disesuaikan dengan kecepatan yang slow, kecepatan yang lambat. Kemudian yang kelima ini alasan kenapa dia menjadi pembatal wudu karena sifatnya ta'abudi. Sifatnya itu ibadah, yang mana Rasulullah perintahkan atau Rasulullah larangkan, yaitu tatkala seorang memakan daging unta. Tatkala ada seorang makan daging unta, baik ketika dia umroh, sebagai umroh, dia masih berihram atau mungkin dia sedang jalan-jalan, makan daging unta, maka itu membatalkan wudunya. Dia harus diulang. Ini hanya khusus untuk daging unta saja, tidak untuk daging yang lain. Kemudian 6, ini bukan hanya yang nomor 6 ini ada bukan hanya membatalkan wudu, tapi juga bisa membatalkan seluruh amal-amal yang tadinya sudah banyak, jadi lebih bahkan terhapuskan dari hal ini, yaitu adalah murtad. Murtad. Jadi tatkala seorang murtad wudu dia batal. Sebagaimana seorang mu'alaf tatkala dia masuk ke dalam Islam, maka dia harus mandi besar. Sama dan kebalikannya juga seperti itu. Tatkala ada seorang muslim waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu, murtad, baik dia mendeklarasikan ataupun tidak, ataupun dia secara hukum dihukum seperti itu, maka wudu dia batal dan tidak sah kecuali dia syahadat ulang, kemudian melakukan segala hal-hal yang berkaitan dengan mu'alaf. Ini adalah beberapa poin-poin pembatal-pembatal wudu. Di sini ada 6. Mungkin nanti ketika belajar lagi akan ada yang tambahannya, atau mungkin bisa menjadi rujukan juga. Yang pertama ada apa-apa saja yang mulai dari 2 jalan. 2 jalan di sini adalah jalan depan dan jalan belakang. Maksudnya adalah kemaluan dan dubur, baik berupa angin, ya. Karena angin bisa keluar dari depan maupun belakang, atau cairan, ya, kotoran, darah dan yang semisalnya. Kemudian hal-hal yang bisa keluar dari dalam depan itu bisa kita klasifikasikan seperti ini. Itu ada kencing, ada wadi, ada mani dan madi. Yang akan kita jelaskan setelah ini. Ini poin pertama. Poin kedua adalah hilangnya akal. Bentuknya seperti ya, hanya tujuannya ditandai dengan bergantinya posisi tidur, bukan berganti tempat posisi tidur. Kalau tempat ya bisa juga bergantinya posisi tidur, atau mungkin dia menekuk. Kemudian ada gila dan pingsan dan mabuk dan yang semisal dari 4 hal ini. Ini nomor 2. Yang nomor 3, menyentuh kemaluan tanpa menghalang alias secara langsung kulit ketemu dengan kulit. Kemudian keempat, keluarnya najis dari badan, dari tubuh, ya, seperti halnya kencing, tinja, muntah, darah. Ya, darah ini kalau dia sedikit maka dia tidak batal, tidak membatalkan wudu, alias dimaafkan. Kalau dia banyak baru dia batal wudu. Banyaknya seperti apa yang mungkin bisa mengalami. Yang 5 yaitu memakan daging unta. Yang keenam adalah murtad. Ya, ini adalah materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.